Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Untuk para mahasiswa filsafat, pada hari ini kita akan membicarakan persoalan yang sangat mendasar, yaitu berkenaan dengan pengetahuan. Berkenaan dengan pengetahuan, kemudian kerangkeng pengetahuannya. Nanti inti dari bahasan pengetahuan dan pembagiannya itu nanti kita akan bicarakan ke filsafat pendidikan. Jadi untuk mengetahui apa itu filsafat, selanjutnya apa itu filsafat pendidikan, kita akan memulai dengan memahami apa itu pengetahuan dan pembagiannya. Saudara-saudara mahasiswa, pengetahuan itu adalah apa yang kita ketahui. Jadi segala yang kita ketahui itu adalah pengetahuan. Banyak sekali di dunia ini hal-hal yang kita ketahui, sekaligus banyak hal-hal yang belum kita ketahui. Saking banyaknya hal-hal yang kita ketahui, kita tidak lagi bisa menghitung seberapa banyak hal yang sudah kita ketahui. Begitupun saking terlalu banyaknya hal-hal yang belum kita ketahui, kita tidak lagi bisa menyebutkan seberapa banyak hal-hal atau sesuatu yang belum kita ketahui itu. Nah, oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan adalah apa itu tahu dan pengetahuan. Nah, tahu ini apa yang kita ketahui, sementara tahu itu adalah kesan yang tersimpan di benak, atau kalau orang itu mengatakan di pikiran, yang suatu waktu kesan itu bisa direproduksi kembali ketika dibutuhkan. Kesan itu sendiri adalah merupakan dari pengamatan indrawi atau aktivitas-aktivitas lahir maupun batin. Dari yang kita tahu itu, kesan-kesan itu nanti akan terakumulasi membentuk sebuah pengetahuan. Nah, pengetahuan itu dalam bahasa Arab itu disebut ilmu. Jadi ilmu dalam bahasa Arab sama dengan pengetahuan dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Inggris ini disebut knowledge atau ya pengetahuan. Nah, ingin saya tegaskan bahwa ilmu dalam bahasa Indonesia itu beda maknanya dengan ilmu dalam bahasa Arab. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat perbedaannya di mana. Ilmu dalam bahasa Arab atau pengetahuan dalam bahasa Indonesia atau knowledge dalam bahasa Inggris itu dibagi tiga. Yang pertama adalah ilmu dalam arti sains, adalah sains. Nah, ciri-ciri sains ini adalah pengetahuan yang sifatnya faktual, ukurannya logis, empiris, bisa dibuktikan. Nah, alat ukurnya yang penting masuk akal, kemudian empiris, bisa dibuktikan baik secara logika maupun secara fakta. Nah, nanti kita beri contoh pengetahuan jenis ini. Nah, yang kedua adalah pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat itu ukurannya logis dan rasional. Jadi masuk akal saja, dapat dimengerti oleh akal, dipahami, masuk akal, walaupun belum tentu faktual. Gitu, Jadi pengetahuan filsafat ini sedikit lebih tinggi. Nah, kemudian pengetahuan ketiga yaitu mistis atau suprarasional atau spiritualitas atau mistisisme. Nah, pengetahuan jenis ini ukurannya tidak lagi logis atau rasional, tetapi ukurannya yakin apa tidak. Jadi standarnya keyakinan. Tidak beri gambaran ketiga pengetahuan ini, saya beri sebuah narasi. Misalnya begini. Untuk ilmu, kita bicarakan misalnya contoh jeruk. Jika jeruk ditanam, buahnya jeruk. Pertanyaannya, kenapa jeruk ditanam kok buahnya jeruk? Nah,
maka kita bisa buktikan apakah jeruk ini kalau ditanam buahnya jeruk, silakan. Secara logika, secara rasional masuk akal. Karena memang bahannya juga jeruk, gitu. Bahannya juga jeruk. Jika ditanam, ya buktikan. Kalau jeruk ditanam nanti tumbuh, nanti buahnya apa? Kalau buahnya jeruk, ya itu pengetahuan ilmu atau sains. Jadi ya logis, ya faktual, bisa dibuktikan. Ya rasional. Nah, untuk pengetahuan filsafat, misalnya kita masih berbicara jeruk. Jika jeruk ditanam, kok buahnya jeruk, tidak yang lain. Kenapa? Nah, berarti ada sesuatu yang melahirkan jeruk. Nah, sesuatu ini, hal yang melahirkan ini, atau esensi, atau hakikatnya, atau substansi, atau pembuat, atau pembentuknya, adalah apa yang disebut dengan gen. Jadi gen itu apa? Tapi semuanya diyakini. Dan itu saja. Jadi sekali lagi, inti dari mempelajari filsafat pendidikan adalah tujuan dari mempelajari filsafat pendidikan adalah berusaha untuk mengetahui hal-hal yang tidak bisa dipecahkan di dunia pendidikan secara ilmu dengan pendekatan ilmu. Maka dilakukanlah pendekatan melalui filsafat pendidikan. Memang seringkali mahasiswa merasa kesulitan untuk membedakan antara ilmu pendidikan dengan filsafat pendidikan, karena wilayahnya atau objeknya itu juga, yaitu manusia dan pendidikan. Oleh karena itu, maka pengetahuan dasar tentang pembabakan atau kerangkeng pengetahuan atau pembagian-bagian pengetahuan ini dapat membantu para mahasiswa atau siapapun yang ingin mempelajari fenomena-fenomena yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah pada persoalan-persoalan pendidikan, mana hal-hal yang mendapat sentuhan atau yang bisa disentuh melalui ilmu, dan mana hal-hal yang disentuh melalui filsafat. Nah, oleh karena itu, filsafat pendidikan sejatinya akan membicarakan hal-hal atau persoalan-persoalan pendidikan secara mendasar sampai ke akar-akarnya. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan bagi para mahasiswa nanti bisa diikuti pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.